Presiden Barcelona, Joan Laporta, mengungkapkan dukungan dari Real Madrid terkait polemik registrasi Dani Olmo. Laporta secara terbuka menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Florentino Perez, Presiden Real Madrid, atas dukungan tersebut. Barcelona sebelumnya menghadapi masalah registrasi Dani Olmo dan Pau Victor, yang dicoret La Liga akibat keterlambatan pendaftaran ulang pemain. Meskipun beberapa klub seperti Athletic Bilbao, Atletico Madrid, dan Sevilla mendesak La Liga untuk tetap mencoret Olmo, Laporta mengklaim bahwa Real Madrid justru memberikan dukungan. "Kami bersyukur atas sikap klub yang tidak bertentangan dengan keputusan kami," kata Laporta seperti dikutip dari Goal. Masalah ini dipicu oleh krisis keuangan yang dialami Barcelona, yang mengakibatkan batasan dalam menggaji pemain. Meski berhasil mendapatkan izin sementara dari La Liga, masalah kembali muncul ketika klub gagal mendaftarkan ulang pemain sebelum batas waktu 31 Desember 2024. Barcelona kemudian mengajukan banding ke Dewan Olahraga Tertinggi, CSD, dan memenangkan kasus tersebut. Saat ini, La Liga dikabarkan akan mengajukan banding lanjutan. Ruben Amorim menilai Manchester United menunjukkan tanda-tanda kebangkitan usai melalui 2 laga berat dengan hasil positif. Setelah berhasil menahan imbang Liverpool 2-2 dan menyingkirkan Arsenal dari Piala FA lewat adu penalti, performa MU kini mulai mencuri perhatian. Namun, Amorim menegaskan bahwa konsistensi adalah kunci. "Pertandingan melawan Southampton akan lebih menunjukkan kualitas kami dibanding 2 laga sebelumnya," ujar Amorim kepada BBC. Ex-gelandang Arsenal, Emmanuel Petit, mengkritik kebijakan transfer klub yang dinilai salah prioritas. Arsenal gagal mendatangkan striker anyar, meski tengah dilanda krisis penyerang setelah Gabriel Jesus mengalami cedera ACL. Petit menilai kebutuhan akan penyerang seharusnya menjadi prioritas utama. "Saya tidak mengerti kenapa Arsenal tidak mendatangkan striker. Pasar Januari juga tidak ideal untuk mencari pemain berkualitas," ujarnya kepada Daily Star. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, optimistis membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Namun, media Cina, Sohu, menilai bahwa timnas Indonesia masih sulit bersaing dengan Cina, terutama karena peningkatan performa di bawah Branko Ivankovic. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian besar, di mana Indonesia akan menghadapi Australia, Bahrain, China, dan Jepang dalam beberapa bulan mendatang. Paris Saint-Germain mengamankan tiket ke babak 16 besar Coupe de France usai menang 4-2 atas Espali, tim Divisi 5. Meski sempat tertinggal, PSG bangkit berkat kontribusi Warren Zaïre-Emery, Desire Du, Bradley Barcola, dan penalti Gonçalo Ramos. Bek muda Palmeiras, Vitor Reis, tinggal selangkah lagi bergabung dengan Manchester City setelah kedua klub menyepakati transfer senilai 35 juta euro. Reis, yang menjadi bek termahal dalam sejarah Palmeiras, akan segera menjalani tes medis di Inggris. Chelsea memutuskan memulangkan Trevoh Chalobah dari masa pinjamannya di Crystal Palace. Bek 25 tahun ini diharapkan bisa mengatasi krisis lini belakang Chelsea, menyusul cedera Wesley Fofana dan Benoit Badiashile. Christian Pulisic kembali cedera saat AC Milan menang atas Como. Pemain asal Amerika Serikat ini diperkirakan akan absen beberapa pekan, menambah daftar cedera di skuad Milan. Sven-Göran Eriksson, yang meninggal pada Agustus lalu, ternyata meninggalkan utang sebesar 8,6 juta pound. Utang tersebut sebagian besar disebabkan oleh penipuan yang dilakukan penasihat keuangannya. Setelah performa yang tidak konsisten, Chelsea kini fokus mengamankan posisi 4 besar Liga Inggris. Kapten Reece James menilai target tersebut realistis, mengingat performa tim masih dalam tahap pembangunan kembali. Nottingham Forest terus menunjukkan taringnya di papan atas Liga Inggris. Manajer Liverpool, Arne Slot, secara terbuka mengakui bahwa Nottingham adalah salah satu pesaing utama dalam perebutan gelar juara musim ini. Laga terakhir di The City Ground, Rabu 15 Januari 2025 dini hari, waktu Indonesia Barat, menjadi bukti kekuatan Forest. Dalam pertandingan tersebut, Nottingham Forest berhasil menahan imbang Liverpool dengan skor 1-1. Gol cepat dari Chris Wood di awal laga dibalas oleh Diogo Jota di babak kedua. Dengan hasil ini,
Nottingham Forest berhasil mempertahankan rekor tak terkalahkan melawan Liverpool di Premier League 2024-2025. Bahkan, mereka menjadi satu-satunya tim yang mampu mengalahkan Liverpool musim ini. Nottingham kini berada di peringkat kedua klasemen dengan koleksi 41 poin dari 21 pertandingan, sementara Liverpool masih kokoh di puncak dengan 47 poin. Menanggapi situasi ini, Slot mengakui kualitas tim besutan Nuno Espirito Santo. "Saya pikir mereka ada di posisi ini bukan karena keberuntungan semata," ujar Slot kepada ESPN. "Mereka sangat sulit dikalahkan. Mereka berhasil melewati laga-laga berat melawan tim besar seperti Manchester United, Manchester City, dan Arsenal. Itu membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas," tambahnya. Pratama Arhan merasa keputusan bergabung dengan Bangkok United adalah langkah yang tepat. Bek timnas Indonesia ini mengaku puas dengan impresi awal yang diberikan klub asal Thailand tersebut. Setelah dilepas Suwon FC pada awal 2025, Arhan resmi bergabung dengan Bangkok United pada 7 Januari. Tak butuh waktu lama, ia langsung menjalani debu saat melawan Buriram United dalam lanjutan Thai League 1, Minggu 12 Januari. Meski hanya bermain 10 menit, Arhan berperan dalam build-up gol kemenangan timnya yang tercipta di injury time. "Saya sangat senang bergabung dengan Bangkok United. Kota ini luar biasa, orang-orangnya baik, dan saya sudah mengenal beberapa pemain di sini," kata Arhan melalui kanal YouTube resmi Bangkok United. Arhan juga merasa lega karena akhirnya mendapat menit bermain yang selama ini sulit diraih di Jepang dan Korea Selatan. Asisten pelatih timnas Indonesia, Alex Pastor, langsung tancap gas menganalisis performa Garuda. Dalam unggahan media sosialnya, Pastor membagikan analisis taktik timnas Indonesia saat menghadapi Arab Saudi pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, 19 November lalu. Pria asal Belanda ini dikenal berpengalaman melatih klub-klub Eropa, seperti NEC Nijmegen, Sparta Rotterdam, hingga Almere City. Kini, dengan pakem andalannya, 3412, serta lisensi UEFA Pro, ia dipercaya sebagai tangan kanan Patrick Kluivert.